Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliandani dengan NIM S1S124020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang view watcher. Nah, di mana sebelumnya yang terakhir itu saya di view computer properties. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pada view watcher. Nah, di mana uh, view watcher adalah metode yang mengawasi properti data dengan nama yang sama. View watcher itu berjalan setiap kali nilai properti data itu berubah. Nah, untuk watcher sendiri itu digunakan jika nilai properti data tertentu itu memerlukan tindakan. Nah, konsep dari watcher sendiri itu adalah opsi konfigurasi keempat dalam instance view yang telah saya pelajari, di mana tiga konfigurasi yang pertama yang telah dilalui adalah data, metode, dan computer. Nah, seperti halnya data, watcher, metode, dan metode, dan komputer, watcher juga memiliki nama yang dicadangkan dalam instance view, yaitu watch. Nah, di sini ada contoh sintaksnya, di mana itu yang pertama adalah struktur lengkap dari instance-nya itu ada view create app sama dengan yang di computer properties tadi. Ini untuk membuat instance aplikasi view yang baru. Nah, untuk datanya di sini itu fungsi yang mengembalikan objek berisi data atau reactive state. Nah, datanya itu bersifat reaktif, itu perubahan otomatis ketika update UI. Selanjutnya itu ada watch atau yang baru kita pelajari ini, yaitu memantau perubahan data tertentu. Itu juga watch juga menjalankan fungsi ketika datanya berubah. Watch juga itu bisa menerima new file dan old file. Nah, selanjutnya itu computer. Komputer ini itu properti yang dihitung atau nilainya dicek. Itu hanya berubah jika dependensinya berubah. Selanjutnya yang terakhir ada method. Autentikasi method ini itu fungsi-fungsi yang bisa dipanggil seperti event, handler, dan lain-lain. Nah, seperti yang disebutkan pada studi panjang yang ini, itu watcher memantau properti data dengan nama yang sama. Jadi watcher ini hanya dipanggil secara otomatis ketika nilai properti itu berubah. Nilai properti baru selalu tersedia sebagai argumen input ke metode watcher. Begitu pula nilai yang lama. Nah, di sini ada contoh di mana itu elemen digunakan untuk mengubah nilai range file. Itu watcher digunakan untuk mencegah pengguna memiliki nilai antara 20 dan 60 yang dianggap ilegal. Nah, di sini itu dimulai dengan range file itu 70, di mana nilai awal slidernya itu adalah 70. Nah, di sini untuk watch-nya itu untuk memantau perubahan range file, di mana file adalah nilai dari range file. Nah, logikanya itu seperti jika nilai di antara 20 dan 60 itu kan kayak soalnya berarti kurang dari 20 dan lebih dari 20 dan kurang dari 60. Jadi jika filenya kurang dari 40 atau set di atas 20 itu akan loncat ke batas bawah. Nah, jika filenya itu lebih dari atau sama dengan 40, maka akan terset ke 60, di mana itu akan loncat ke batas atas. Jadi jika nilai di luar 20 sampai 60 itu tidak ada perubahan.
Nah, langsung saja kita cek. Nah, di sini itu 70 itu lebih dari 60. Namun jika saya set ke 60, maka nah, di sini outputnya itu kalau misalnya 20 itu bisa dan 60 juga bisa. Di atas 60 bisa, 70, 90, sampai 100 bisa. Di bawah dari 20 atau kurang dari 20 juga bisa. Namun antara 20 dan 60 itu tidak bisa. Nah, apabila di sini saya ingin set ke 50 tidak bisa karena ini langsung lompat ke dari 20 ke 60. Oke, selanjutnya itu jika dengan nilai-nilai baru dan lain. Selain nilai properti baru, nilai properti sebelumnya juga tersedia secara otomatis sebagai argumen input untuk metode watch. Contohnya di sini itu ada watch menghitung perbedaan pixel antara exposition baru dan sebelumnya dengan menggunakan argumen input lama dan baru ke metode watch. Nah, untuk kodenya di sini tuh uh, untuk menghapus selisih position. Nah, di sini dimulai dengan di on click update post. Ini klik pada div untuk memanggil metode update post. Selanjutnya di sini itu menampilkan selisih posisinya berapa. Nah, di sini datanya itu ada expose dan xdiv. Di mana expose itu menyimpan posisi x terakhir, sedangkan xdiv itu menyimpan selisih posisi. Selanjutnya di sini ada uh, metodenya. Saya lengkapi dulu. Nah, untuk metodenya di sini itu ada offset x, di mana ini posisi x relatif terhadap elemen yang diklik. Nah, untuk watch di sini itu ada di sini itu ada new fall dan old fall. Di mana new fall itu posisi x yang baru, sedangkan untuk new fall itu posisi x sebelumnya. Nah, untuk cara kerja dari kode ini itu pertama, user akan mengklik di posisi 50 atau expose-nya 50, sedangkan old fall-nya itu 0, new fall-nya itu 50, di xd-nya itu 50 sampai 0, jadi 50 kurang 0, 50, oh, langsung berkurang 20, 100, 20, bisa lihat ya. Nah, ini yang nomor 9 jadi 22. Oke,
Di sini juga kita dapat menggunakan nilai baru dan lama untuk memberikan umpan balik kepada pengguna pada saat yang tepat. Input berubah dari tidak valid menjadi valid. Nah, di sini juga ada contoh nilai elemen terhubung ke watch. Nilai jika nilainya menyertakan at, itu dianggap sebagai alamat sinyal yang valid. Nah, di sini itu ada tipenya itu email dengan key model itu input address. Nah, ini tuh input email dengan two-way binding. Nah, di sini untuk datanya itu ada input address itu menyimpan nilai input email. Selanjutnya ada feedback text. Ini itu menyimpan pesan validasi. Ada juga my class invalid itu kelas untuk styling itu antara valid sama invalid. Nah, di sini untuk watch-nya itu memantau perubahan input address dengan tiga kondisi. Yang pertama, kondisinya itu jika uh, tidak ada add, tanda add. Jika tidak ada add, maka dia invalid atau tidak valid. Kondisi kedua itu baru saja menambahkan add, di mana itu sebelumnya tidak ada add, sekarang ada add, maka akan berhasil. Dan kondisi ketiga itu akan valid jika sudah ada tanda add. Nah, di sini saya akan buat langsung tanpa add. Ada tanda add di sini. Apabila yang the email address is not invalid. Jadi ini tidak valid karena tidak ada tanda add-nya. Add per description. Nah, widget versus method. Nah, widget dan method itu keduanya ditulis sebagai fungsi, tetapi ada banyak perbedaan. Nah, yang pertama itu method dipanggil dari HTML. Method itu sering disebut ketika suatu peristiwa terjadi. Method itu secara otomatis menerima objek peristiwa sebagai input. Method secara kita juga dapat mengirim nilai lain yang kita pilih sebagai input ke suatu method. Nah, widget itu hanya dipanggil ketika nilai properti data yang dipantau berubah dan ini terjadi secara otomatis. Widget itu secara otomatis menerima nilai baru dan lama dari properti yang dipantau. Nah, kita tidak dapat memilih untuk mengirim nilai dari uh, nilai lain dengan watch sebagai input. Nah, di sini ada watch versus computed properties. Nah, widget dan computed properties itu keduanya ditulis sebagai fungsi. Nah, computed property widget dan computed itu keduanya dipanggil secara otomatis saat referensi berubah dan tidak pernah dipanggil dari HTML. Ada beberapa perbedaan antara widget dan computed properties. Yang pertama, widget hanya bergantung pada satu properti yang mereka siapkan untuk ditambah. Nah, computed properties itu
dapat bergantung pada banyak properti. Komputer properti itu digunakan seperti properti data, kecuali yang dinamis. Sedangkan widget itu tidak dirujuk dari HTML. Nah, di sini itu ada contoh untuk latihan. Untuk jawaban itu adalah range found dan correct. Nah, untuk metode view watcher itu telah selesai dan untuk video kali ini telah berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.